Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat, diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, banyak sekali rezeki termasuk kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara Kalam, kajian malam bersama Spam Dallas TV. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang, penuh dengan kebenaran dan penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya tidak sendiri, sudah bersama saya ditemani oleh Ustadz Aditama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Jigo. Oke, alhamdulillah. Para pemirsa, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Aditama adalah Ketua Umum PDPM Kabupaten Gresik, ya, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah PDPM itu, dan juga pastinya aktif di Kokam, ya Ustadz ya. Sebelum menjadi ketua PDPM Kabupaten Gresik, Ustadz Aditama ini juga adalah sebelumnya ketua PCPM PCMGKB, jadi ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Gresik Kota Baru. Dan beliau sudah banyak melalang buana di kepemudaan Ustadz ya, karena umurnya masih muda jadi masuk ke PDPM ya. Tapi insya Allah nanti meskipun teman-teman pemuda ini sudah lebih dari umurnya, maksudnya lebih umurnya 40 tahun Ustadz ya batasnya, meskipun sudah nggak di pemuda, insya Allah tetap Ustadz Aditama ini terus berjiwa muda, bersemangat muda. Oke, kita lihat dulu. Dallas TV, kita ketemu lagi dalam acara Kalam, kajian malam. Bersama kita adalah Ustadz Aditama SPD. Beliau adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang sekarang juga masih aktif, apalagi justru di era pandemi ini saya mendengar, nggak melihat ya, tapi mendengar, karena mendengar bahwa PDPM Kabupaten Gresik juga banyak berkiprah dalam menangani, membantu saudara-saudara kita, meskipun dengan COVID ini kemarin banyak juga foto, saya juga melihat Ustadz, dari teman-teman PDPM juga memberikan aksi nyata, wujud kepedulian terhadap para warga khususnya Kabupaten Gresik dengan adanya COVID-19. Ustadz tadi putrinya berapa Ustadz? Baru dua ya. Ya, baru dua dengan satu istri, semoga tetap harmonis ya. Amin, amin. Sakinah mawaddah warahmah. Pada malam hari ini, para pemirsa, saya sengaja dengan Ustadz Aditama, Spam Dallas mengundang Ustadz Aditama untuk berbincang-bincang dalam kajian malam, yaitu tentang bagaimana kita memacu semangat, khususnya adik-adikku ya, adik-adik ya, karena kita kan pemuda ya, ya anak-anakku Spam Dallas kelas 789 yang sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka Ustadz, karena memang kondisi pandemi COVID-19, kita belum bisa bertatap muka, tetapi masih dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh.
Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai, Ustaz, terkait itu. Iya. Yang pertama, sebelum saya bertanya-tanya, mungkin Ustadz Aditama menyampaikan beberapa hal dulu. Monggo, Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Yugo, Kakak Ramanda Yugo, dan khususnya pemirsa Kalam atau pemirsa Spam Dallas yang dalam kajian malam yang insya Allah selalu istiqomah dalam hal ini. Perlu kami sampaikan atau saya sampaikan kepada peserta Kalam atau peserta Spam Dallas Sekolah Para Juara, dan ini luar biasa, channel Spam Dallas ini sangat luar biasa. Maka di dalam PJJ ini anak-anakku semuanya atau adik-adikku semuanya, karena saya di sini diposisikan atau memposisikan sebagai pemuda, maka adik-adikku semuanya baik itu IPM maupun yang lainnya, ini harus, momen ini harus diambil, poin-poinnya harus diambil. Di balik ada musibah atau ujian atau yang kita sebut dengan COVID-19 ini, kita harus sangat-sangat berkreativitas, sehingga dengan pembelajaran ini justru bukan membuat kita malas, justru ini memacu semangat kita sebagai anak muda, kita sebagai seorang siswa. Kita harus mempunyai daya daya tanding atau daya kekuatan ini harus diasah betul. Jadi momen-momen seperti ini justru jangan sampai kita bermalas-malasan, justru harus semakin semangat dan semakin kreatif. Khususnya saja dulu sebelum pandemi tidak ada itu kajian malam. Dengan adanya pandemi ini justru ada momen-momen yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku semuanya atau adik-adikku semuanya tetap semangat dalam belajar maupun dalam beraktivitas. Jangan sampai kita mudah mengeluh dalam setiap tindakan kita. Insya Allah dipandu oleh Spam Dallas ini kan luar biasa, tetap guru-gurunya juga semangat, insya Allah anak-anaknya juga semangat. Itu saja. Oke, para pemirsa Spam Dallas TV dan Ustadz Aditama yang saya hormati dan terima kasih sudah memberikan opening speech ya Ustadz ya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal. Anak-anakku di Spam Dallas tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah, sholat duhanya jangan sampai lupa, Senin Kamisnya juga jangan sampai lupa. Ya, termasuk saya belajar dengan Ustadz Aditama ini ya. Jadi meskipun beliau ini masih muda, kan biasanya katanya yang rajin beribadah itu orang-orang tua Ustadz. Mendekati udzur maksudnya. Udzur. Ya meskipun beliau masih muda, saya tahu ya beliau mengajarkan pada teman-teman untuk selalu puasa Senin Kamis dan seterusnya. Oke, para pemirsa Spam Dallas, anak-anakku semua kelas 7, 8, 9, setelah ini kita nanti akan bertanya-tanya kepada Ustadz Aditama ya Ustadz. Sebelum kita bertanya-tanya, mari kita lihat pariwara berikut ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa Kalam, kajian malam di channel yang kita sayangi dan kita cintai, Spam Dallas TV channel. Alhamdulillah pada malam hari ini tadi sudah Ustadz Aditama memberikan beberapa petuah-petuah untuk kita untuk selalu semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, semangat dalam membantu orang tua. Jangan sampai lupa Ustadz ya, harus membantu orang tua. Ini wajib ini ya. Oke. Telah masuk sekarang kita akan bertanya-tanya kepada Ustadz Aditama ini. Pertanyaan pertama Ustadz ya, ini seperti Q&A ya, question and answer, bertanya dan menjawab. Iya. Nah Ustadz,
Ini pertanyaan saya yang pertama dan mungkin mewakili pertanyaan juga para ayah bunda dan juga anak-anak di rumah. Kita ini kan sudah stay at home, BDR, belajar dari rumah. Itu sudah sekitar mulai bulan Maret ya Ustaz ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Atau mungkin bahkan mungkin Februari sudah mulai awal-awal ya. Nah, ini gimana Ustaz? Supaya kita ini di rumah nggak jenuh, nggak jenuh di rumah terus. Apa yang bisa membuat kita semangat ini untuk memotivasi diri, ya supaya kita ini bisa memotivasi diri loh. Gimana ini? Apa yang bisa membuat kita? Bang Ustaz. Untuk yang pertama ini ya kan, karena kita ini memang sebagai manusia itu kan mudah bosan. Kita belajar di kelas saja 30 menit, 35 menit atau 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran saja itu sudah menggeleng-gelengkan kepala, lalu punggung kita duduk itu sudah tidak nyaman. Maka yang pertama adalah tampilan tempat. Maka anak-anak, adik-adikku semuanya yang nanti di rumah, bagaimana membingkai rumahnya atau khususnya kamarnya, itu harus semaksimal mungkin, sekreativitas mungkin sehingga kita menjadi nyaman di dalam kamar atau di dalam rumah. Maka nuansa kamar, nuansa rumah harus dibingkai yang bagus secara penampakan dulu ya, sebelum nanti masuk pada kontennya. Jadi harus mampu berdiskusi sama ayah bunda, apalagi anak-anak ini kan Spamdalas atau anak SMP ini kan sudah punya kreativitas yang luar biasa, menata kamarnya, keinginannya apa, modelnya seperti apa, didiskusikan saja dengan orang tua. Ayah, bunda, atau mama, papa, saya ingin punya ruangan yang menarik sehingga saya menjadi nyaman di dalam. Bahkan nuansa yang berada biasanya di sekolah itu kita bawa ke rumah sehingga nuansa kita itu tetap seperti belajar ketemu teman-teman. Jadi nuansa ketemu teman-teman, nuansa daya membaca, daya diskusi itu harus tetap dibangun. Caranya apa? Saya yakin anak-anak Spamdalas SMP Muhammadiyah 12 ini punya itu semuanya lah. Jadi harus dibangun itu sebelum nanti kita masuk pada konten, isi. Jadi yang kedua isi Mas Ramanda Yugo atau Ustadz Yugo ya, isi ya. Jadi isinya itu, kontennya adalah bagaimana bingkaian itu, kamar sudah ditata, rumah sudah ditata, halaman rumah sudah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi nyaman. Tapi di situ tidak mudah dan tidak lain adalah harus dimasukkan ruh biar rumah kita hidup. Salah satunya untuk menghidupkan rumah biar punya ruh, walaupun kadang rumah kita itu nampak indah, nampak bagus, ada pajangan macam-macam itu. Kalau tidak ada ruhnya ini menjadi kering. Apa itu ruhnya? Yang satu, rumah itu biar nampak sejuk, nampak segar, walaupun ada pepohonan di pekarangan rumah atau di depan rumah. Tapi yang ini adalah penting, ruh. Apa itu ruhnya? Satu, sering dibuat ngaji, Ustaz. Betul. Sering dibuat ngaji. Yang kedua, kalau malam dibuat salat tahajud, Ustaz. Nah, ibadah nafilah. Ibadah nafilah ini luar biasa. Jadi paginya dibuat tadarusan, dibuat ngaji, lalu ditempati salat-salat sunnah, salat nafilah atau salat tahajud atau salat duha lah. Dan memang kalau di lingkungannya masih tidak zona hijau ya, atau kita tidak diperkenankan untuk berkerumun di masyarakat di lingkungan, maka mau tidak mau kamar-kamar kita, ruangan kita harus disediakan musola, Ustaz. Jadi bagaimana ayah bunda beserta anak-anak itu dibikin sholat jamaah begitu. Bahkan yang biasanya di sekolah, misalnya kalau ada kultum di masjid misalnya, suasana kultum di sekolah itu dibawa ke rumah. Bisa jadi untuk hari Senin atau hari pertama anaknya dulu yang kultum atau ayahnya ditodong, ayah kultum walaupun hanya sekilas. Luar biasa ini nanti konsepnya ya. Ibunya disuruh kultum walaupun kultumnya berkenaan dengan nuansa kedapuran misalnya kan, tidak apa-apa. Ayah perkantoran, jadi ada dapur dan kantor ini menjadi satu.
Jadi ayah bunda ini. Tapi juga gini Ustaz, kadang bundanya kan juga ngantar juga kadang. Berarti sama-sama kantor ya. Kalau sama-sama kantor, enggak apa, kantor ketemu kantor, nanti anaknya kan punya apa namanya gambaran atau punya proyeksi ke depan. Wah, nah sehingga nanti kalau misalnya tidak ada area kedapuran atau area di rumahan, dibahas sama-sama. Mungkin di hari weekend, ayah, bunda, anak ini masak bareng, Ustaz. Masak bareng. Jadi masak bareng, bikin sesuatu yang apa ya? Jadi nuansa kebersamaan itu tidak baru ya, tidak biar nggak selalu monoton, walaupun kadang kita biasanya kalau tidak masa pandemi itu kalau lagi jenuh itu kan biasanya weekend kemana ke pegunungan, misalnya ini area Malang atau ke laut misalnya area Selat Utara dan lain sebagainya. Tapi ini ayo nuansa di rumah ini dijadikan seperti taman, dijadikan seperti tempat rekreasi, baik itu rekreasi secara fisik maupun rekreasi secara spiritual begitu. Baik, luar biasa, tadi sudah dijelaskan pertanyaannya, cuma sedikit jawabannya panjang sekali. Baik, alhamdulillah Ustadz Adi Tama sudah menjelaskan banyak. Dari jawaban Ustadz tadi itu saya teringat Ustadz, saya dulu pernah ikut sebuah kajian, itu ada sebuah hadis yang disampaikan bahwa rumah-rumahmu itu kalau tidak digunakan untuk salah satunya sholat nafilah gitu ya, sholat duha, sholat tahajud malam atau apa gitu ya, itu katanya seperti kuburan. Betul Ustaz ya? Nah itu juga ternyata tadi secara implisit tadi menjelaskan kepada kita, sebenarnya yang disampaikan oleh Ustaz tadi ini hadis Rasul berarti ya. Jadi kalau kita di rumah harusnya dihidupkan dengan ibadah-ibadah seperti itu ya, salat duha, baca Al-Quran, salat tahajud, dan tadi bisa memvisualisasikan kegiatan ketika kita berekreasi di luar, itu kita bisa meng-create di dalam rumah gitu ya, yang tidak kalah dengan yang di luar. Tidak hanya tempatnya tapi juga kegiatannya juga kita create, kita ciptakan kegiatan yang tidak monoton, yang menambah kita lebih semangat. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kita saksikan pariwara berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa Kalam Kajian Malam di channel kita yang tercinta Spam Dalas TV, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Adi Tama. Ustadz Adi Tama ini saya ulang lagi, yaitu Ketua PDPM ya, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Agak belepotan, maaf Ustaz. Nah, kita menuju pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaannya cukup simpel, tapi mungkin jawabannya agak sulit ya. Aja sulit-sulit, jangan ya, sulit-sulit. Ya. Baik, Ustaz. Ini kan anak-anak ini kan sudah tarafnya SMP ya. Insya Allah sudah akil balik lah ya. Akil balik ya. Nah, mungkin anak-anak kita ini, adik-adik kita di Spam Dalas ini, ayah bundanya pada saat pagi sampai sore atau sampai siang itu ada bekerja di luar, dan memang kan harus begitu Ustaz ya, berkewajiban untuk menafkahi rumah tangga meskipun pada saat pandemi Covid tetap dengan protokol kesehatan. Nah, adik-adik kita di Spam Dalas itu Ustaz kan di rumah Ustaz, tugasnya juga banyak. Itu berarti di rumah ada HP? Ada HP, ada internet, ada HP. Mungkin juga ada laptop juga Ustaz. Nah, bagaimana Ustadz? Di satu sisi fasilitas ada ya, di sisi lain ada tiga sisi nih. Fasilitas ada, terus ada tugas dari ustadz dari sekolah. Yang kedua,
kita juga ingin buka YouTube ya, pengen lihat ini, pengen lihat ini. Nah ini ayah bunda kita itu kan nggak di rumah nih, betul. kan nggak bisa mengontrol secara langsung. Nah adik-adik SPM Dallas ini gimana supaya adik-adik ini tetap bisa mengontrol diri, bahwa ini tanggung jawabnya, kewajibannya mengerjakan tugas. Kalau melihat YouTube yang lain mungkin hiburan tuh boleh lah ya Ustaz ya, tapi nggak boleh berlebihan. Gimana Ustaz cara memanage atau mengatur nih diri? Monggo Ustaz. Memang di dalam Islam pun memberikan ada tahapan-tahapan itu, karena memang faksa ini kan lebih kuat daripada takwa. Jadi godaan itu lebih kuat. Tetapi di situ kita diberikan pengontrol, yaitu hati. Nah, di situ kita memang kalau tidak diawali dari diri sendiri itu memang berat. Tapi kan tetap ada langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama memang lagi-lagi kita harus berkomitmen dan punya kesepakatan bareng bersama antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak. Misal ayah dan ibu kerja, sama-sama kerja, pasti kan ada jeda itu. Pasti mungkin di jeda makan siang. Nah, ketika sama-sama di jeda makan siang, maka mungkin ayah dan keluarga dan orang tua dan anak itu bikin kesepakatan dulu, sehingga pada saat makan siang itu atau di waktu duhur, waktu sholat itu, kita kan susah untuk bertemu atau pulang ya. Kalau pulang kan harus mandi dulu ya. Harus mandi dulu. Mandi dulu. Ribet, terus waktu habis. Maka harapan kita harus cari kreasi atau harus solusi-solusi ya. Maka kalau bisa itu kesepakatan untuk video call, Ustaz. Video call. Ya. Jadi video call bertiga. Gitu. Kalau anaknya 4 berarti berempat. Jadi untuk tidak hanya, tapi jangan sampaikan begini karena anak itu tidak mau dikontrol berlebihan. Maka kita pakai teori misalnya salam sapa pada saat jam makan siang itu. Setelah makan siang kita nyiapkan 15 menit atau 10 menit video callan bareng begitu. Sehingga secara tidak langsung ketika kita sebagai anak ya misalnya sudah terlanjur senang itu, biasanya kalau main game atau YouTubean itu kan sampai berlarut-larut panjang. Itu ada jeda terpotong di situ. Sehingga ketika terpotong itu minimal, nanti saya jam 12.30 video callan sama ayah bunda ini. Tugasnya harus selesaikan ya. Maka harus berhenti kan. Seperti halnya di dalam Islam Ustaz. Jadi di dalam Islam itu ada salat 5 waktu. Itu untuk mengerem ketika kita berbuat fahsya wal munkar, itu ada rim-rimannya. Maka antara zuhur dan asar ada jeda. Ketika melakukan perbuatan ini fahsya misalnya ada salat asar. Jadi minimal kita diingatkan di salat asar. Salat asar diingatkan lagi di salat maghrib, salat isya. Itu ayah bunda atau kita bikin kesepakatan itu. Mungkin di waktu duhur sajalah, misalnya sekali 2 kali boleh lah. Begitu Ustaz. Ya, penjelasan Ustaz tadi sudah sangat gamblang anak-anak semua dan ayah bunda di rumah. Bukan berarti kita ini tidak percaya Ustaz ya kepada anak. Dan juga anak bukan berarti tidak percaya kepada orang tua. Karena yang namanya muslim itu harus saling mengingatkan Ustaz ya, dalam kebenaran dan kesabaran. Nah mungkin sekarang kita berada dalam masa pandemi, maka kita juga harus saling mengingatkan dalam kesabaran, kebenaran. Boleh orang tua mengingatkan anak juga boleh mengingatkan orang tua maupun ustadz-ustadzah. Tapi tentunya dengan cara yang baik, ya kan? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Dan insya Allah Ustadz Adi Tama, para asatid dan asatidzah di SPM Dallas juga ada beberapa program lain dalam rangka untuk menyambung, keep contact ya, menyambung, keep contact dengan anak-anak supaya anak-anak tetap terbiasa dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan. Seperti mengingatkan untuk subuh, untuk Senin Kamis maupun duha. Dan dalam kegiatan ini, dalam acara ini, dalam kalam ini juga saya mewakili ustadz-ustadzah semuanya
untuk selalu mengingatkan kepada, utamanya kepada diri saya sendiri dan juga kepada anak-anakku semua kelas 7, 8, 9 untuk tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan juga semangat membantu orang tua. Sip, luar biasa. Iya, gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita lihat pariwara berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa Kalam Kajian Malam di channel kita yang tercinta Spam Dalas TV, tetap semangat belajar, beribadah, dan membantu orang tua. Pada malam hari ini tadi Ustadz Aditama sudah banyak share kepada kita banyak sekali hal-hal terkait dengan pandemi, bagaimana kita tetap bersemangat, bagaimana kita untuk mengerem dari sesuatu yang kurang baik dan mengalihkan kepada aktivitas-aktivitas yang baik. Baik para pemirsa, sudah tidak terasa ya, kita sudah hampir 30 menit, setengah jam kita berdiskusi dengan Ustadz Aditama. Pada sesi terakhir ini saya persilahkan kepada Ustadz Aditama untuk memberikan closing statement terkait dengan bersemangat di rumah saat pandemi, dalam beribadah, belajar, membantu orang tua, dan menjadi muslim yang bisa menahan diri dari sesuatu yang fahsya wal munkar, sehingga kita bisa beraktivitas yang positif. Gitu Ustaz, monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Yugo. Sesungguhnya anak-anakku ini sungguh luar biasa, sungguh beruntung dan harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya ustadz-ustadzah yang luar biasa, di lingkungan yang luar biasa, Spam Dalas. Karena tidak main-main, di luaran sana ada yang sekolah yang mungkin tidak begitu care dan tidak begitu peduli. Maka bersyukurlah ustadz-ustadzah Spam Dalas, sekolah Spam Dalas ini sangat care sekali. Maka harapan kami, untuk dari sekian-sekian poin tadi itu yang kita perbincangkan pada malam hari ini Ustadz Yugo, sesungguhnya ada satu clue yang harus kita pahami betul, yaitu adalah tentang komitmen kita. Baik itu komitmen terhadap persoalan kita, baik itu komitmen terhadap pribadi atau diri sendiri, komitmen terhadap apa yang menjadi tujuan dan harapan kita, dan yang paling penting adalah komitmen kepada Sang Khalik atau yang menciptakan kita. Sesungguhnya kita ini sejak lahir sudah diberikan perjanjian atau sebuah komitmen yang tinggi. Maka anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, dalam hal ini memang harus didiskusikan dengan ayah bunda di rumah, dengan ustadz-ustadzah di sekolah, bahkan harus berkomitmen dengan teman, karena biasanya teman ini ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang juga mengajak kepada keburukan. Misal, ketika waktunya belajar ada teman kita yang kebetulan tidak dapat amanah atau tidak dapat PR dari sekolah, mungkin sekolah yang lain, sehingga ngajaklah bermain. Baik itu main game, kan kadang game itu ada game yang kelompokan itu, jadi diajak game untuk itu. Sedangkan dia tidak pada hari itu tidak dapat tugas. Istilahnya Ustaz ya, mabar ya, main bareng ya. Main bareng itu. Nah, saya yakin anak-anak Spam Dalas ini lebih cerdas lah, lebih hebat terhadap kondisi hari ini. Maka harus komitmen diri ini penting. Yang kedua, kejujuran itu harus selalu tertanam di dalam diri. Karena begini,
pada prinsipnya khususnya saya sendiri ini, kejujuran ini menjadi hal yang sangat mahal apalagi di masa sekarang. Jadi jangan sangka kalau orang pinter itu belum tentu mendapatkan tempat dalam artian misalnya kalau mau bekerja misalnya atau mau bereksplorasi, karena tidak semua orang percaya terhadap kita, maka kepercayaan atau kejujuran itu penting. Yang kedua, kita harus punya kemandirian yang tinggi atau tanggung jawab. Jadi kalau dikasih amanah harus tanggung jawab, dan ini salah satu poin dimanapun kita berada, dengan teman belajar atau dengan teman bermain, kalau kita punya tanggung jawab, kejujuran, mandiri, insya Allah teman-teman itu akan semakin respect terhadap kita. Maka saya yakin anak-anakku semua itu punya semuanya. Karena sebelum pandemi, mulai berangkat dari sekolah sampai pulang lagi ke sekolah itu sudah ada langkah-langkahnya, dan insya Allah tidak main-main sekolah itu. Apalagi di SPEM Dallas ini kan langkah-langkahnya sudah tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Insya Allah anak-anak tidak usah berpikir rumus-rumusan yang lain, langkahnya sudah jelas, diikuti saja. Waktunya disuruh infak ya infak, sholat duha ya duha, ngaji-ngaji, sholat 5 waktu, disuruh berbakti pada orang tua. Dan itu semuanya sesungguhnya amanah kita sebagai makhluk yang beragama. Sebenarnya sekolah itu hanya mengingatkan saja, kami di sini juga mengingatkan saja. Itu pun secara tidak langsung mengingatkan kepada kami sendiri untuk tetap beristiqomah dan memiliki komitmen yang tinggi. Saya yakin anak-anak SPEM Dallas atau anak-anak SPEM Dallas yang baru yang mungkin belum mengenyam dunia pembiasaan di SPEM Dallas, tapi saya yakin sudah terinformasikan, diikuti saja prosesnya. Insya Allah SPEM Dallas ini adalah tidak sekedar juara di dunia tapi juara di akhirat. Itu saja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, anak-anakku kelas 7, 8, 9 dan ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Aditama terkait dengan bagaimana kita tetap bersemangat, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang buruk dan selalu beraktivitas yang baik. Dan juga tadi sudah disampaikan juga bagaimana konsep-konsep di saat pandemi meng-create sesuatu yang baru di rumah dan menarik, yang bisa membuat kita selalu bahagia dan tidak jenuh, dan juga selalu bersemangat. Anak-anakku, 3 hal yang kita harus ingat: semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat membantu orang tua. Saya kira itu perbincangan kita Ustadz pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan pada edisi Kalam pekan depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.